Iya. Halo Ko. Oke. Halo teman-teman, welcome back ke Impactful Talk kita hari ini bersama aku Nadia. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu EVP Kelvin. Sebelumnya, sambil kita nunggu yang lain pada masuk, tadi mau jelasin sedikit sih JCI siapa itu apa. Jadi JCI atau Junior Chamber International itu loh, love you Kelvin, banyak fansnya ini ya. Atau sering disebut JCI itu adalah non-profit organization atau non-governmental organization untuk para pemuda-pemudi umur 18 hingga 40 tahun, ya kan? JCI ini sudah ada di 124 countries around the world. Gitu. Dan di JCI ini ada 4 pilar bisnis, sosial, ada individual, dan juga pilar internasional. Dan kebetulan guest kita hari ini, EVP Kelvin adalah Executive Vice President pilar individual. Selamat datang, Ko Kelvin. Ko Kelvin ini orang yang sangat luar biasa, guys. Dia seorang entrepreneur di banyak bidang. Maksudnya gini, jadi ada usaha Palawija ya, bener ya Ko ya? Adimur, family business. Ko Kelvin kok nggak salah sudah generasi keempat sekarang ya? Bener ya Ko ya? Papanya Ngkong sih, udah. Wow, luar biasa. Di atas tuh kalau kelihatan tuh namanya dari zaman dulu itu, 70 tahun lalu. Penuh dengan legacy ini. Itu terus Terus ada juga dari hobinya Ko Kelvin sampai jadi Glacius Active Play, kayak semacam playground yang berawal dari sport stacking, bener ya Ko ya? Ya, betul. Di Marvel City kan, itu teman-teman kok ke sana bisa visit ke sana sampai sudah masuk ke ekskulnya sekolah juga loh. Ya, betul. Ya kan Ko ya? Terus ada juga saya bener ini. Terus juga ada Accent, lighting and home accessories, semacam kayak interior design gitu ya? Ya, itu kita import barang-barang lampu hias, oil painting, terus statue gitu, aksesoris rumah lah. Tapi ke arahnya klasik sama American. Oke. Terus ada ini ya, bener ya kok ada Koko juga recently masuk ke dunia plastik ya? Ya karena kebetulan saudara-saudara terus yang ngajak kongsian bareng ya, yang kayak bubble wrap itu, ada juga saudara yang punya pabrik yang Mika lagi nge-hot itu, Mika PVC itu ya. Oke, selain itu Ko Kelvin ini juga seorang suami dan ayah dari 2 anak yang sangat luar biasa guys. Jadi kalau kalian ketemu Ko Kelvin in person ya, orangnya tuh sangat aktif, kreatif, penuh dengan ide dan energi. Jadi sudah banyak jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya, termasuk kita-kita yang di JCI. Wah, asik, thank you. Iya, begitulah. Ya berusaha saja pokoknya. Soalnya kan JCI ini buat. Ya, Ko. Nah dia punya pertanyaan Ko. Ko kan punya banyak bidang usaha ya kan? Dalam company-nya Koko tuh value apa sih yang Koko tanamkan ke orang-orang di organisasi Koko sendiri? Karena dia lihat kan Koko orangnya super semangat gitu. Ya kalau kalau saya cerita dikit dari keluarga kan udah lama ya, sudah dari kan 4 generasi tadi bilang. Jadi ya karena company ya nggak sampai yang besar gimana, lebih ke arah family business. Jadi ya saya rasa lebih ke arah kekeluargaan. Jadi semua manage ini kalau di kantor ya semua satu family ya, dari papa, mama, adikku. Aku punya adik super pinter komputernya, jadi semuanya sudah sistematis beres. Jadi kalau keren. Ya lebih harusnya bagi-bagi tugas ya, cuma karena perusahaan kecil jadi ya harus tahu sedikit-sedikit lah ya harusnya ya. Cuma ya karena saya ini kalau hitung-hitung katanya sio monyet itu nggak bisa diem kayaknya. Gitu ya gue ya. Ya kalau dari kecil sih kepinginnya bukan kayak misalnya orang kadang dokter lah, mau jadi pilot gitu kan ya. Dulu tuh aku bayangannya dari kecil ya kepinginnya memang ke kelilingan luar negeri, maksudnya international business gitu loh. Ya coba dijalani. Kebetulan kemarin kan sama Disperindak ada kenalan-kenalan, juga sering ikut kayak kurasi apa gitu, beberapa kali sempat ikut seleksi gitu ya, untungnya ya kepilih karena mungkin
produknya kan palawija itu hasil bumi ya. Mungkin ya ke Bank Indonesia ya sesekali kadang kepilih, pernah ya kadang nggak kepilih juga bisa. Jadi kalau kita dari Disperindak itu eh, dibayarin untuk pamerannya juga. Itu untuk kalau misalnya acara trade expo lah, Hmm. trade expo gitu. Pernah kita dibayarin sampai ke luar negeri pun pernah. Ya untuk space-nya aja ya. Tapi kalau pesawat Hmm, terus hmm, hmm. sendiri. Nah, kadang yang sampai ke Hmm. apa namanya konjennya Hong Kong itu sempat ngundang juga kita disuruh ke Hong Kong, ke Makau lah. Wow, keren keren. Tapi ya itu zaman dulu, sekarang kan banyak yang cut budget, kemudian kak corona gini sudah lupakan semua pameran itu. Yang paling keren, meskipun luar negeri, sebenarnya yang paling bagus itu ya di Indonesia sendiri sih, Trade Expo ini ada teman kita di sini juga, Ubin Rayu itu Kevin sama Luis itu teman Iya. itu kalau ikut kurasi sama ikut pameran sering-sering bareng itu Hmm. jadi ya Tuh diajak-ajak katanya aku. nah, Minta diajak-ajak ya itu kok tapi komennya lebih kok keren Kevin. mereka itu anunya apa salesnya itu ya itu satu jadi Semua sama-sama kalau urusan keren. value ya itulah kembali lagi ya ya sama-sama belajar lah ya mungkin saling support itu Oke, halo oke. denger ya Kok tadi kan Koko sempat ngomong tentang kayak iya denger kok. Tadi kan Koko sempat ngomong kalau misalnya zaman sekarang lagi pandemi ini kan nggak ada pameran misalnya. Nah, di masa pandemi ini gimana dengan companies-nya Koko sendiri? Gimana caranya Koko pivot? Istilahnya kayak apa ya? Ya pivoting dalam situasi seperti ini. semestinya ya enggak terlalu pivot sih kalau yang palawija si bumi itu karena primary ya maksudnya kebutuhan pokok jadi Mm-mm. masih banyak ya sempat kendala penjualan susah ya kirimnya apalagi kena kemarin lebaran ya stok barang ya cukup susah tapi masih oke kalau di bidang yang itu kalau yang bidang yang lain kayak yang education sport itu Blasius itu kena banget kan di mall jadi tutup dong sekolah-sekolah juga tutup Mm-mm, jadi mm-mm. itu semua ya di cancel semua tapi masih ada masih bisa I susun see. Ini tadi kan Koko sempat ngomong Gracious kan. Nah, Koko kan bilang ya. sendiri juga itu kan hobi dari Koko. Um, nah, zaman sekarang itu banyak anak tuh kan pengen membuat kerjaan dari hobi ya kan Koko. Mungkin ada tips and trick buat junior-junior Koko yang mengalami dilema kayak contohnya love what you do atau do what you love. Menurut Koko gimana itu? Ya kalau apalagi kita habis belajar dari Sumtok itu ya kemarin ya. Kan saya ke Mm-mm. grup GCI ini masuk yang sudah umurnya sudah expired itu. Nah, lihat yang muda-muda itu ternyata ya enggak bingung semestinya. Malah mereka itu yang pinter-pinter semua itu malah. Bukan love what you do what you love itu. Mereka do whatever and then they make it out of it gitu loh. Kayaknya. Jadi ya kalau misalnya bisa sesuai hobi ya bagus juga gitu lah ya. Tapi kadang kita ya nggak bisa ngomong terlalu idealis ya. Tak rasa tetap gimana-gimana uang juga penting juga sih ya. Jadi dikala hobi kalau Mm-mm. menghasilkan bagus, tapi kalau hobinya menghasilkan sedikit ya ya mesti pikir sih cari yang langsung dapatnya juga lebih banyak. Tetap kayak seperti saya ya terus terang dari hobi ya tidak banyak sih harusnya dapatnya. Cuman ya karena masih oke ya tetap bisa dijalanin sebagai sampingan aja sih. Kok, ini kan Nah, kita ya. ngomong, tadi aja ngomong tentang Zoom kan, ya kita ngomong sedikit tentang JCI. Ya, Nah, ceritanya kok gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba ikut JCI? ya ini yang seru ini. Lebih saya lebih nyaman ngomongnya. Jadi ceritanya kan GCI ini hitungannya masih baru ya. Ini kan sudah tahun ke-6 tuh ya. Nah, Tahun, ya, kurang lebih. ya. Terus Mm-mm. saya itu kan sudah ikut ini tahun ketiga. Nah sebelumnya itu memang Mm-mm. sudah tahu. Ya dasarnya mungkin aku suka kumpul-kumpul ya. Pertama lihat fotonya anak-anak lari ikut Wiran itu kan beberapa dari Wiran itu kan ada yang member GCI, orang-orang pentingnya Wiran Mm-mm. itu juga orang pentingnya GCI. Kok kelihatannya acaranya seru. Ya nggak cuma melulu bisnis dari dulu kepingin kayak ikut kayak Lions Club lah, Rotary gitu loh. Cuma nggak tahu mau kemana dan mereka kan multi sosial juga. Kalau Ya. kita lihat ada kayak funnya yang kayak sekarang ini saya anu individual, ada bisnisnya juga gitu loh. Jadi nggak melulu sosial. Nah, ya cuma mengamati. Terus sekali saya tanya temen, ya temen jelaskan mungkin masih belum terlalu jelas. Nah, pas itu Mm-mm. sekali saya lupa acaranya itu ada kayak presentasi bisnis member GCI itu loh. Jadi di grupnya Wiran tuh
diundang karena Anak Milan siapa yang mau di Gedung Sriwijaya waktu itu. Jadi beberapa member GCI yang awal-awal yang jumlahnya masih bangsa nggak sampai 100 ya. Nah aku iseng-iseng ikut gitu. Dan Mm-mm. pas di akhir acara ya kata anak-anaknya ya dia pinter-pinter kafe, seru ada bisnisnya. Terus ya aku kan kepinang naik juga kan umur segini-segini kan juga temennya itu aja. Kemudian Mm-mm. yang seru ketemulah sama IDP Ricky, orangnya di sini nggak ini seru ini cetutan kalau nggak di sini orang. Nah semuanya di sisi saya rasa semuanya itu kecemplung ke sisi itu gara-gara IPP Ricky Muslim ini kayaknya. Jadi dia menjelaskan dengan very prudent, maksudnya menjelaskan dengan baik gitu, ya kelihatannya asik, kemudian ya nggak lama kemudian itu kan masih awal tahun, ya atau akhir tahun kalau nggak salah. Kemudian awal tahun itu ada Teguh, GCI Teguh juga, anak Milan juga. Terus dia bilang, Vin kamu ya apa, nggak mau tak join GCI? Maksudnya dikonfirm lagi, dibantu sama Teguh, dikonfirm. Lah pas awal tahun Mm-mm. kan ya kan, jadi new motivation gitulah ya, something new. New year, new New motivation. motivation gitu ya. Jadinya ya wes aku join GCI waktu itu. Ya seneng aja kan Heeh. bisa kumpul, lagian kan membernya tidak banyak gitu loh. Jadi ya aku Mm-mm. ikut-ikut, kemudian pas tidak lama Aprilnya itu kan sudah ada acara Walk for Autism itu. Nah juga aku Ya. mau ikut itu juga karena tahun 2017 itu aku juga lihat mereka yang di Balai Kota ngadakan, wah keren juga ya ada acara gini seneng. Basicnya dari SMA itu aku aktif di OSIS juga lah, batin saya ini sudah kayak OSIS zaman dulu gitu loh. Masa SMA kan masa yang Hmm. indah, sama tahun lumayan bisa dikenal apa sedikit lagi. Jadi ya semi OSIS Heeh. ya, pengembangan diri kan OSIS kepemimpinan Mm-mm. ya, to social Mm-mm. works juga. Terus kemudian banyak anak-anak muda nih pinter-pinter yang mesti dipelajarin seperti moderator kita ini. Wah, terima kasih. Ko Kelvin juga sangat semangat orangnya. Saya Nah, kayak jadi terinspirasi. ya sudah ikut terus for autism ya cukup mestinya ya karena kalau di sisi ya kalau misalnya kita tidak aktif ya sudah bayar membership ya rugi kalau nggak aktif ya saya coba aktif kemudian ikut for autism waktu itu di kebun bibit ya ikut meetingnya terus nggak tahu gimana ya ngeflow aja sih saya sebenarnya terus waktu itu ada Asia Mm-mm. Pacific Conference gitu ya ikut company visit Oh iya, bukan ya, gimana itu, Ko? ya company visitnya gitu ya singkat itu zaman kuliah kayak studi excursion gitu field trip gitu masa anakku aja yang field Heeh. trip bapaknya juga bisa field trip. Wah, jangan tidak mau kalah dengan yang muda ya. Ini Nah ada sapaan dari PLP kita C Margaret Sriwijaya. Mau minta arahan kehidupan dari Pak Kelvin. waduh Ada ini komennya, Ko? dari PLP yang siapa ini PLP Madam Greta. waduh serem ini pertanyaannya sari-sari diulang ini mesti dijawab dengan baik ini pertanyaannya Mau minta arahan kehidupan dari Pak Kelvin. Tulisannya gitu. arahan kemana itu PLP itu arahnya sudah sangat jelas dan lurus bagus sekali mau diarahkan kemana lagi banyak sekali local president berikutnya yang juga benchmarknya itu ke PLP Madam Greta ini seperti itu jadi ya gitu Betul sekali. GCI ya lihat teman-teman yang sukses-sukses terus tidak lama ada ikut Asia Pacific Conference gitu loh pertama itu Mm-mm, ngapain sih mm-mm, di Surabaya waktu itu aku ada kayak tiket nganggur gitu loh pas dapat kayak mm-mm. beli dari temanku juga murah saya mau tak tawarin anak-anak teman-teman ada yang mau beli tidak ada yang mau ya wes akhirnya aku berangkat sendiri ke Jepang waktu itu di Kagoshima tapi kan Ha-ha, ha-ha. aku baru join ngapain aku invest gitu banyak untuk GCI yang aku nggak ngerti gitu loh sama Mm-mm. LP Ricky dijelaskan kamu lihat dan setelah Asia Pacific Conference itu kamu baru lihat GCI itu gimana networkingnya kamu bisa lihat seluruh dunia kalau di Jepang kan misalnya kemarin cerita kayak ya usahanya gitu loh kalau yang klub-klubnya gitu ya tapi Mm-mm, pokoknya mm-mm. hormatnya gimana ya kelihatan dan pas itu kan juga World President kita itu mau diangkat jadi World President tahun 2019 kemarin tuh jadi Mm-mm. banggakan kemarin tapi tak pikir ngapain ke Jepang Kagoshima kota kecil setelah aku tahu ternyata Kagoshima itu terkenal sama dagingnya itu jadi ya cukup seneng juga ke sana langsung makan daging Kagoshima di Kagoshima gitu. Keren sekali. Keren, keren. Kok, Nadia mau tanya juga, kok. Kira-kira, kan pokoknya orang yang semangat banget ya kan. Nadia bolak-balik ngomong ini. Apa harapan yang Koko pengen wujudkan bersama JCI untuk jadi impact di bidang kayak antara tuh
individual atau sosial, Oke. apapun itu. Dengan yang inline dengan value-value hidup Koko. Oke, kalau pertama saya kan dulu member tahun lalu kan sempat di Mm-mm. TV sosial, jadi sempat icip-icip dunia sosialnya GCI. Itu sudah bagus sekali, wis. Itu nggak usah di-OT-OT, apalagi dipegang. Tahun ini EVP Dea, itu sosialnya sip banget itu, belum masa rendang sama parunya. Kemudian kan dipercaya eksekutif vice president di V2, atau mungkin ya Mm-mm. dipercaya sama LT kita Johnny Tio, thank you. Pertama ya, aduh mau 40 gini tak pikir wis mau slow down lah tahun ini tak pikir. Disuruh jadi EVP. Ya wis lah EVP apa individual programnya juga waktu itu masih bingung sih. Terus mungkin dipikir keserangan olahraga lah, terus mungkin energik itu ya mungkin ya pengembangan diri ya tak rasa cocok lah gitu. Daripada suruh Mm-mm. bisnis dan internasional itu sudah key personnya udah cocok. EVP Agus itu cocok banget sama internasional EVP Dante itu sip lah pokoknya cocok pilihannya. Jadi kalau harapannya GCI, sempat kepikir kemarin tuh ya pasti kepinginnya lebih banyak orang tahu GCI. Jadi sempat kemarin Mm-mm. mau ide gimana kita mau ekspos GCI lebih banyak lagi gitu ya. Kemudian member banyak ya oke lah, kan target kita member ini lebih banyak lagi. Tapi tak rasa yang kepingin saya mau target itu meskipun jumlahnya member banyak, tapi setiap member itu saling kenalnya itu nggak sampai asing gitu loh. Jadi Mm-mm. saling benar-benar, Lebih familial ya, kayak keluarga ya. dan itu sudah kayaknya sudah terjadi. Apalagi dengan Zoom, meskipun corona gini kita Zoom talk kan, tapi kita masih punya acara second round itu almost every day itu ketemu sama orang-orang meskipun bahkan nggak pernah ketemu sama mereka itu udah very close itu kelihatannya gitu. Jadi ya harapannya Mm-mm. impact-nya lebih besar untuk Surabaya terutama ya. Apalagi kita kan menang award tahun lalu sama LP Ricky itu kan awardnya banyak, the best chapter di Indonesia ya, best local. Mm-mm. Dan sama satu lagi best apa saya lupa, dapat 3 award. Mm-mm. Ya tak rasa Iya, semoga iya. lebih banyak berkiprah lagi aja. Karena Koko tahun ini EVP individual, sudah mendapatkan apa aja, bisa dapat apa aja dari sisi individual development. Eh, Koko kayak before and after JCI itu kayak apa sih buat Before-nya, Koko Kelvin? Mm-mm. ya lebih aktif sih ya, lebih sibuknya sih ya pasti itu. Everyday GCI Day sepertinya. Tapi karena corona, EVP individual itu buat yang nggak tahu mungkin ya. Jadi individual tanggung jawabnya itu mestinya acara seperti olahraga, sport-sport. Kita sebelum corona kan sempat kayak lari pagi lah, mau sepedaan bareng, ada basket lah, mau mestinya target kita mau ada rafting, ada GCI Game Day, Family Day, badminton pun ada, itu yang arah olahraga. Tapi untuk kayak seminar-seminar ini kan akhirnya memang ada maunya GCI Festival yang mau 5.000 orang. Nah, Mm-mm. tapi karena corona kan kita akhirnya oper semua ke Zoom. Nah, Mm-mm. itu Zoom almost every day dari Maret itu. Otak ini sepertinya kayak kuliah ngalah-ngalahin orang kuliah dan pokoknya. Apalagi saya almost every day, hampir lah. Hampir nggak pernah off itu. Terlalu banyak anak-anak muda, ya anak muda aja yang tua-tua itu hebat-hebat. Jadi ya harus diimplementasikan yang penting. Jadi kalau sebelumnya mungkin ya umur-umur segini sudah mulai slow down belajarnya. Tapi kalau lihat teman-teman yang sepantaran, ya mereka keep on learning. Terus kemudian kalau misalnya lihat yang muda juga bisa membaca gitu loh. Maksudnya milenial itu pola pikirnya gimana. Mereka super fast developmentnya. Kadang orang tua kita kerja puluhan tahun, zamannya kita yang generation X mungkin ya. Aku ini kerjanya mungkin belasan tahun itu sudah dapat hasil misalnya. Yang milenial ini bangsa berapa tahun aja bahkan bulan mungkin mereka reaping more than us gitu loh. Dapatnya lebih Mm-mm. banyak. Jadi ya itu. Terus kemudian kalau tanya lagi before GCI sama setelah GCI yang pasti networkingnya, kenal orang-orang yang pebisnis juga, yang nggak mesti pebisnis kan GCI juga, ada yang baru lulus ya kan, tapi paling nggak kalau misalnya perlu apapun sesuatu gitu ya, ada ndak Mm-mm. ini gitu di grup ya, itu pasti Mm-mm. kan ada jawabannya tuh, Mm-mm. pasti ada yang ngomong. Ini gimana caranya Koko ngebalance semuanya? Kegiatan Koko kan banyak banget.
Semestinya sih enggak sih. Banyak ya happy-happy aja. Kayak misalnya posting-postingan. Mungkin orang kan melihatnya kita selama ini kan nggak pernah ketemu, lihatnya cuma di sosial Mm-mm. media. Ya. Kegiatannya banyak, padahal ya santai-santai aja. Mungkin malah Bro Gunawan ini lebih sibuk dari saya semestinya. Soalnya kalau misalnya saya posting-posting itu kadang terakhir ya agak males posting-posting yang Instagram itu malah backdate sih harusnya. Jadi kadang rentetan kayaknya kegiatannya banyak gitu. Padahal ya kadang sehari ya cuma beberapa aja gitu. Mm-mm, mm-mm. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Ko Kevin, Ya, Ubin Kayu. Jadi kerjaan utamanya apa ya? oh, ya GCI atau kerjaan utama dong. Benar-benar hati yang sangat melayani Ko Kelvin Ya, ini, mau betul. jadi berkat buat banyak Ya, orang. utamanya ya enggak Mm-mm. lah, mestinya ya tetap terus di bisnis family ini ya bantu-bantu sedikit aja. Kan saya sekolahnya kan BBA, apa gelarnya BBA. Tahu BBA? Mm-mm. Bachelor of Business Administration, Bukan. bener nggak? BBA itu bantu-bantu Apa itu, Ko? ayah. Oh, Iya. kalau nggak salah Koko dulu pernah tinggal di Kanada, betul ya? Kenapa? Oh ya dulu di Koko, dulu memang langsung nggak kepikir kayak ngambil kayak yang lain-lain ya. Memang targetnya bisnis. Waktu itu sempat di Petra sih. Waktu mau berangkat kan Krismon tahun 98 itu. Jadi mm-mm, sempat 2 tahun mm-mm, di Petra. Waktu itu Petra masih belum ada international bisnis. Justru saya mm-mm. itu ikut lomba desain logonya IBM kan waktu itu. Sempat jadi nomination sih, Pak. Itu menang 8 besar apa gitu loh. Mm-mm. Tapi setelah aku tahun 99 kalau nggak 2000 itu baru ada IBM. Mestinya aku pingin ikutnya international business, tapi tidak apa-apa. Hmm. Akhirnya tahun 2000 aku baru berangkat ke Kanada itu. Ngambilnya juga Berapa lama kok waktu di sana? itu untungnya bisa ditransfer. Jadi waktuku di Petra itu dari dibuang, 80% bisa ditransfer. Jadi di sana Hmm. terusin sampai lulus, bachelornya di situ. Harusnya mau pindah ke Vancouver, tapi udah kadung ke di kota yang kecil itu, kotaku dulu namanya Kamloops. Itu memang Mm-mm. nyarinya dulu kayak nggak mau yang banyak orang Indonesia. Sino Inggris, kayak bagus kayak gitu loh. Tapi di sana ya Nah, akhirnya tetap aja heeh. punya jauhan ya. Oh iya. Nah, gimana gimana mau mengadaptasi setelah Koko tinggal di luar setelah berapa lama? Pasti pulang kan masih adapt ya. Kira-kira ada apa ya? Apa yang waktu habis pulang dari luar negeri itu kayak ngerasa beda waktu pulang itu? Dan gimana cara ngatasinnya? Waktu pulang tuh ya kepingin pulang, agak nyesel sih. Kepinginnya ya kepingin juga nerusin S2 gitu ya supaya pinter kayak Nadia gitu. Cuma nggak Oh, tahu kok keburu keburu sepin pulang, tapi ya langsung aku nggak di Surabaya waktu itu. Waktu itu masih terus lagi lanjut ke China, jadi belajar bahasa. mm-mm. Itu ke Guangzhou karena belajar bahasa ya aku pindah-pindah ke Guangzhou setengah tahun, ke Beijing setengah tahun. Ke Mm-mm. Guangzhou pindah itu karena SARS waktu itu, SARS. Jadi Oh, harusnya 1 semester, nggak sampai 1 semester aku balik, terus sempat ke oke. Kanada lagi wisuda, terus selanjutnya di Beijing. Habis Beijing 1 semester, terus lanjut lagi di Shanghai 1 semester. Nah baru setelah itu aku Wow. for good-nya beneran. Mm-mm, mm-mm. Gitu. I Jadi ya see. seneng Koknya heeh. banyak dapat temen dari macam-macam lah ya. Gitu. Iya, seperti yang saya bilang tadi, Ko Kelvin orangnya gaul sekali. Ini ada pertanyaan lagi dari Ubin Kayu, Ko Kevin. Cara kerja atau jualan ekspornya selama COVID gimana ya? Apa ya? Ya selama ini aman karena bahan baku dan beberapa negara tujuan ya yang nggak terlalu ngefek kena COVID sih ya. Jadi ya untungnya kok ya masih aman-aman aja. Nggak segede ubin kayu sih kalau kalau ekspornya itu. Cuman ya masih belajar gitu. Malah ada tambahan lagi nih dapat yang ke negara yang baru lagi. Mm-mm, 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 Setelah mm-mm. follow up 2 tahun akhirnya bisa masuk. Ko, apa sih selama Koko ikut JCI 3 tahun ini, kira-kira suka dukanya apa ikut JCI? Suka dukanya banyak dukanya sih kalau disuruh mikir dukanya agak mikir sih ya cuma ya mungkin bayar harga aja lah ya bayar waktu tenaga itu ya Heeh. ya dipikir-pikir ya happy happy aja sih ya soalnya setiap kali ketemu member-member bahkan yang lama atau baru itu selama ini mungkin ritmenya kita itu sudah oke gitu ya jadi mereka yang masuk baru follow itu ya oke lah asal mereka nggak jaim ya pokoknya mereka open aja
ya tak rasa pasti fine-fine aja. Jadi yang belum join, ayo join. Seru sekali, meskipun COVID kelihatannya kita tidak ada acara, tapi sebenarnya masih bisa gain a lot dari GCI juga. Itu. Betul, betul. Jadi kalau yang belum join bisa DM ke JCI East Java, nanti akan dikenalkan ke Lucky Chandra, Ya, which is our Chairman of Admission yang besok juga live di IG kita, guys. Jadi jangan ya lupa betul. ditonton juga ya. Ini ada pertanyaan dari Berlino. Produk yang diekspor apa ya? Ditanyain. Kalau saya kebanyakan yang palawija, kita banyak fokusnya di kemiri. Kemiri itu Inggrisnya candle nuts. Kalau orang Malaysia bilangnya buah keras, kalau orang Hawaii bilangnya kukui. Kukui Mm-mm. itu orang Amerika apa Inggrisnya. Mm-mm. Terus kalau Mandarinya itu seli itu. Jadi ya Mm-mm. palawija ketumbar, ada kayak pala, lada, kayak gini kayak kunir, kurkumin juga, lengkuas, ya lebih ke Indonesian spices lah. Jadi cukup seru juga sih. Dulu kan kita dijajah Belanda 350 Mm-mm. tahun, Jepang 3,5 ya gara-gara ini kan. Jadi ya kalau Ya. basicnya keluarga dulu dari tembakau kayak gitu-gitu sih. Kacang-kacang tanah, cabai kering kita jual. Kadang ya nggak cuma ekspor, tapi impor juga ada. Dari lokal juga ada. Cuman bukan yang model sembako Hmm. kayak beras, gula apa gitu enggak. Lebih kayak yang secondary lah. Makanya kita nggak bilang sembako jualannya, tapi hasil bumi atau palawija. Hasil bumi kan luas, kadang buminya kan macam-macam, kebun atau gimana gitu. Bisa share nggak, Ko? Kegagalan apa yang menjadi pembelajaran selama ini? Atau mungkin another thing itu kayak gini, misalnya Koko kan setelah ikut JCI, pelajaran apa yang paling didapatkan selama ikut JCI dan nyantol di Koko sampai sekarang? Ajaran apa ya yang nyantol? Eh, Kayaknya lebih keep on learning, fast learning gitu. Kalau yang dari terakhir ini ya. Tapi kalau sosialnya, networkingnya, jadi kadang di GCI ini kita kan tidak terlalu melulu bisnis apapun harus cuan gitu ya. Kadang nggak harus langsung jual beli kayak marketplace itu kan ya. Jadi kalau di GCI learningnya, wis nggak usah mikir cuan-cuanan apa gitu, untungan apa gitu, ya just do it gitu loh. Kadang ada temen perlu apa ya kita bantuin lah. Kadang kan kalau ada wah eman ya ini tak makan lari po gitu kan ya. Kadang kan bisa juga gitu. Ya kalau memang Mm-mm. perlu ya nggak apa-apa. Kadang kan ada teman ya wis kamu coba bantuin makan lari gitu ya nggak apa-apa. Tapi kan sering juga Mm-mm. teman-teman CCI ini aku perlu ini langsung kasih kontaknya dan bahkan kadang kan kita loh kalau mau masuk suatu tempat ya aksesnya kan susah. Itu kemudian kalau dari river dari teman-teman GCI kan jauh lebih cepat toh. Jadi Ha-ha. kenal oh iya ya temennya dari ini GCI jadi mereka lebih lebih gimana gitu loh rasanya. Beda rasa percaya juga ya. Iya lebih percaya gitu. Mm-mm. Ko, ini ada pertanyaan dari Esther Setiawan. Yes. Siapa orang yang paling berjasa buat Ko Kelvin hingga jadi seperti sekarang? Terus orang harus satu orang ya. Agak susah ini. Ya mungkin beberapa juga boleh. Iya. Tak rasa sih lebih ke arah environment sih yang bikin aku berjasa. Jadi zaman dulu itu kalau aku kecil tuh ngeliat kan mungkin orang tua zamannya kan tidak terlalu banyak sosialisasi kan tidak ada kayak Facebook lah zaman dulu Friendster kan mereka ya temennya itu aja aku tuh kepikir Mm-mm. kelihatan orang susu-susu yang lain yang seru rame aku tuh ngomong nanti aku lo gede kepinginnya itu aku eh, banyak temennya gitu loh memang dari kecil itu Mm-mm. kemudian waktu yang berjasa yang menurutku yang kecil itu banyak komunitasku di zaman gereja. Waktu itu aku eh, ikut persekutuan remaja di GKA Gloria Pacar. Mm-mm. Itu sempat ikut Mm-mm. pengurus, ngeliatin aktivitas pengurus kok seru, aku ikut-ikutan. Kemudian dipercaya jadi pengurus, sempat juga waktu itu jadi ketua remajanya sih. Nah, waktu jadi ketua Mm-mm. remaja, terus digembleng juga waktu itu paralel sama OSIS gitu. Jadi dari lingkungan itu banyak yang bantuin aku sih di Gembleng gitu. Di Gereja Gloria ada yang Gembleng, dan di OSIS juga punya kakak senior juga Gembleng. Ya di sini kayaknya juga ada kakak OSIS ketua saya itu dulu.
Dulu sempat ikut ketua Wah. OSIS, cuma waktu itu paralel sama ketua remaja, jadi akhirnya sama guru BP itu saya dipanggil khusus. Udah jangan jadi OSISnya, jangan anu, akhirnya ya udah. Tapi untungnya OSISnya itu dipegang Bapak Denny, itu Sip Foroda, ketua OSIS sepanjang masa itu. Jadi dari lingkungan-lingkungan organisasi pengalaman itu, jadi ya tak rasa kita lebih belajar berorganisasi, terus mungkin dari pastor-pastornya itu ya, penginjil-penginjilnya lah, kakak seniornya Hmm, hmm. itu ya banyak yang bantu juga sih. Ya, tuh guys, dengerin guys. Kalau kalian tahu law of average, ada quotes gini kan, show me your friends and I'll show you your future. Jadi memang pengaruh komunitas itu sangat penting. Nah, ini ada Ya, pertanyaan yang menarik menurutku ini. Buat Ko Kevin, mungkin bisa dikasih saran orang yang tanya ini. Kalau kita gabung JCI, tapi bisnisnya belum jalan banget, gimana? Nanti takutnya ngerasa minder. nah itu banyak yang gitu juga temanku. Ayo kita GCI, enggak lah, aku dulu bukan punya bisnis opo, punya bisnis. Cek kerja, main ikut company apa, kalau company-nya ya lumayan gitu. Jadi GCI itu Mm-mm. enggak harus bisnis owner kan. Banyak juga member-member kita kan juga mereka profesional mereka kan, justru bagus-bagus. Mm-mm. Malah jangan nunggu sampai punya bisnis, malahan bahkan nanti setelah ikut GCI malah bisnis yang ada atau belum ada itu justru lebih lebih sip lagi kan gitu. Jadi ya Mm-mm. langsung cepetan, rugi kalau nggak join sekarang. Ko Kevin pernah ada kerjaan atau investasi yang gagal nggak Oh ya? banyak lah. Tokotomi ini konglomerat kita ini. Dia kalau istilah ikigai itu kumpul sama saya itu dari banyak loop itu banyak. Dia temen hoki saya. Dipanggil Bapak Konglo itu. Heeh. Ini sepertinya mau investasi ice ring itu Pak Tommy itu. Temen ice hockey dulu, di Wiran juga dia ini termasuk yang klasik member ini sudah zaman pertama. GCI juga ini dulu sempat aktif, sempat off, ini aktif lagi dan sepak terjangnya luar biasa ini. Meskipun eh, apa corona tapi anti corona ya, Tommy ya. Jadi kalau kerjaan investasi gagal ya banyak. Ya kayak misalnya dulu ini sekarang kan terakhir ngomong-ngomong saham tuh GCI. UTOT itu Mm-mm. ya sempat pernah, cuma ya rugi ya lumayan. Makanya ngeliatin anak-anak yang muda-muda itu kok kemarin kok pinter-pinter ya. Untungnya dari saham bisa gini lah, belum lagi yang Bitcoin lah, belum lagi yang main properti dan sebagainya itu. Kerjaan ya ada. Dulu saya punya cafe es krim, punya cafe es krim yang Mm-mm. namanya Glacius itu. Glasius ya, di PTC kan gue ya. Kamu pernah ke sana kan katanya dulu. Pernah Nah, tapi waktu itu aku kecil. bukan karena apa sih? Itu karena punya space daripada tidak dipakai kena service charge, ya sudah dibukain sesuatu yang fun juga, es krim gitu. Nah, itu ya hitungannya gagal lah karena proyeknya di tempat itu tidak semuanya buka, jadinya lama-lama mati. Sekarang udah di take over sama developernya. Oke, Gitu. oke. Ini mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Ko Kevin waktu kita sudah hampir habis. Pesan terakhir, yang belum join GCI, cepat join GCI supaya bisa ketemu sama saya, sama Nadia lagi, dan member-member keren lainnya. Karena ini sudah pertengahan tahun, kalau nggak join sekarang, nanti hilang setengah tahun ke depannya. Semoga ya COVID-nya cepat selesai, karena dengan banyaknya Mm-mm. member, kita nggak cuma uh, ditinggalkan, kita juga harusnya punya GCI Care ya, jadi kita punya grup-grup kecil, semoga bisa menambah kedekatan kita sama sama yang lain. Ya jangan menyerah lah, Mm-mm. sekarang ini zamannya COVID, bisnis yang kena ya jadi UD orang aja dodol sembarang gitu. Mesti saya pokoknya Mm-mm. halal, ya berusaha cari network. Justru kadang kalau misalnya mau jualan sesuatu, perlu apa sesuatu dari GCI ini, justru apa yang kamu baru mulai justru jadi katalisnya, jadi lebih cepat majunya gitu kan. Karena Mm-mm. kamu jual apa, banyak teman-teman GCI kadang membutuhkan gitu. Iya, Mm-mm. semoga Betul. lebih seru. Kalau yang Nadia boleh rangkum terakhir nih, two main important message dari Ko Kelvin tuh satu, love average, komunitas tuh pengaruh ya. Karena siapapun yang di teman-teman kita yang surround us itu penting banget untuk masa depan kita. Iya, Sama nomor dua adalah never stop learning. Supaya bisa jadi kayak Ko Kelvin. yes. Nadia juga. Hmm. Oke. Kok Oke teman-teman. oh, Kalau gitu
kita akan mengakhiri acara IG Live hari ini. Thank you yang udah join. Iya. Oke, kalau gitu, thank you everyone. Thank Thank you you semua. Ko Kelvin juga. Ya, thank you Nadia jadi moderator. See you.